Sambil nunggu kita absen dulu ya. Iya, Pak. Pada hujan nggak nih di sana? Baru reda, Pak. Baru reda. Panas, Pak. Hujan, Pak. Di Bekasi enggak, Pak. Dari pagi di Serang, Banten, Pak. Sama nih berarti. Dari tadi pagi nih juga hujan terus ya. Oke, kita cek dulu dari atas ya. Abdurrahman Hakim ada? Acep Taufik Hidayat? Hadir, Pak. Acep Taufik Hidayat ya. Adam Kurnia? Hadir, Pak. Saya hadir, Adam. Oke. Alfonsus Likwari Sanfaris? Amirul Hidayat? Andre Kurniawan? Hadir, Pak. Oke. Ardian Ibnu Darmawan? Ardian Syah? Dani Johannes? Desi Prilestari Maulani? Hadir, Pak. Oke. Desri Rahmawati? Edi Rasidi? Hadir, Pak. Oh, udah pulang dari Jogja, Mas? Alhamdulillah, Pak. Udah di Jogja? Apa masih di Jogja atau? Ya, di Tangsel lagi, Pak. Oh, kok nggak mampir ya? Wah, bahagia. Cuma 2 hari doang, Pak. Habibi? Saya nanti mampir, Pak. Bener loh, mampir aja sini. Oke. Habibi ada? Ya, hadir, Pak. Habibie hadir, Pak. Hanifah Husnun Mawarti? Hadir, Pak. Harsono? Hadir. Hedi Hermansyah? Hendra Syafri Aldi? Irwan Mustajab? Ita Krisnawati? Ada, Pak. Joni Kardiman? Hadir, Pak. Oke. Kolis Taufikur Rahman? Hadir, Pak. Hadir. Oke. Mufid Triyono? Hadir, Pak. Oke. Muhammad Aldi Rahmadani? Muhammad Fahri Burhanuddin? Muhammad Wisnu Ramadan? Muhammad Yusril? Nurdin? Hadir, Pak. Oke. Ponsianus Prayogo? Oke. Rafael Pranata? Hadir, Pak. Oke. Rafiatun Nasihat? Hadir, Pak. Oke. Saiful Ridwan Hidayat? Oke. Syayaf Muhammad Robani? Lagi salat isya dulu, Pak. Lagi. Oh, oke. Yuni Sara? Hadir, Pak. Oke. Ilham Hamdi? Ali Usman? Hadir, Pak. Oke. Siapa yang belum dipanggil? Ardian hadir, Pak. Ardian, bentar saya cek. Ardian Ibnu Darmawan. Iya. Oke, sip. Siapa lagi? Pak, hadir Pak, udah belum, nama Pak? saya Rafael Pranata, Pak. Rafael. Bentar. Habibi, udah aman. Makasih, Pak. Sip. Siapa lagi tadi?
Rafael, Pak. Rafael. Rafael Pranata, Oh, Pak. Rafael. Bukan Oh Rafael. iya, mohon maaf. Rafael Pranata ya. Oke, udah. Ya, Pak. Oke, sip. Siapa lagi? Udah? Saya, Pak. Mas Sayaf. Oke, udah aman. Oke, sip. Terima kasih ya teman-teman ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nah teman-teman kita udah masuk minggu keberapa? Ada yang tahu? 7 atau 6? Iya, Minggu betul. ke-7. Sekarang adalah minggu ke-7 dan ada yang tahu nggak minggu depan ngapain? UTS. UTS, Pak. Iya. Nggak tahu, Pak. UTS, Pak. Ya. Udah siap buat UTS? Bismillah, bismillah. Belum, Pak. Oke, nah untuk minggu depan kita bakal UTS. Nah hari ini kita bakal fokus untuk pendalaman materi aja. Jadi untuk UTS-nya besok itu nanti ada beberapa teori. Terus nanti juga ada studi kasus. Nanti kalian harus ngoding juga. Jadi untuk teorinya itu nanti pengertian-pengertian kayak gitu. Jadi GUI itu apa? Terus untuk import GUI nanti harus pakai import apa, library apa, kayak gitu itu. Jadi kemungkinan bakal seperti itu untuk mata kuliahnya. Mungkin untuk soalnya. Maaf Pak, Mungkin ada yang mau Muhammad tanya Fahri juga. belum. Maaf Pak, tadi Muhammad Fahri belum di absen Pak. Oh, Muhammad Fahri, bentar. Muhammad Fahri Burhanuddin. Oke, masuk. Yep. Muhammad Fahri Pak absen tadi. Oke. Belum dipanggil. Sip, udah ya. Muhammad Fahri Burhanuddin ya, betul? Oke. Nah, Betul Pak, betul. sip. Jadi setelah UTS nanti kita bakal fokus ke kelompok kalian. Jadi nanti kita bakal banyak bakal banyak presentasinya. Jadi dipersiapkan baik-baik. Jadi setiap hari presentasi terus gitu. Nah, untuk kelompoknya gimana? Udah sampai apa? Ada yang mulai dilanjut atau belum? Atau ada yang belum dapat kelompok? Saya tinggal berdua, Pak, kelompok. Kenapa? Anggotanya tinggal berdua, Pak, kelompok dua. Waduh. Nah, itu kalau mau gabung sama yang lain nggak apa-apa, atau misalnya kalau mau tetap berdua juga nggak masalah itu. Kalau yang lain gimana kendalanya? Ada yang kendala lagi nggak? Oke, jadi untuk sebelum meet ini kalian masih boleh pindah-pindah kelompok ya. Tapi nanti misalnya kalau udah meet, jadi diperhatikan baik-baik. Kalau nanti setelah meet itu wajib kelompoknya harus fix. Jadi untuk sekarang mau pindah dulu nggak masalah. Tapi lapor sama Mas Sayaf ya. Jadi nanti saya bakal koordinasi sama Mas Sayaf ya. Mas Sayaf aman ya? Aman, Pak, aman. Oke, sip. Kayak gitu. Nah, terus materinya nanti untuk ujiannya itu dari pertemuan kedua sampai pertemuan ke-6 yang kemarin. Jadi kayak untuk memunculkan bilangan apa kayak gitu itu nanti harus codingannya seperti apa. Jadi nanti modelnya itu kalian bakal disuruh untuk misalnya kalau ini ya, misalnya kalau soal studi kasus nanti kalian harus screenshot untuk codingannya sama hasilnya.
kayak gitu. Nanti dikumpulkannya dalam bentuk dalam bentuk PDF aja, jadi nggak masalah. Mungkin ada pertemuan yang mau ditanyain dulu Untuk nggak? materi udah ada di e-learning semua, Pak. Nah, oke. Ini untuk e-learning ya. Jadi kemarin sebenarnya udah, tapi coba nanti saya cek lagi deh. Kemarin ada gangguan tuh dari ITTS. E-learning. Oh iya, terus harusnya ini minggu ini ya. Ini saya bakal perbaiki semua untuk tugas-tugas yang kemarin nanti bakal dikumpulkan di e-learning juga ya. Jadi misalnya kalau nggak ngumpulin ya nggak dapat nilai, tapi kalau udah ngumpulin ya udah nanti dapat nilai. Oke. Nah, oke, sip. Udah bisa edit kok ini. Jadi nanti coba saya upload semua dulu materinya. Oke. Untuk tugas deadline-nya kapan ya, Pak? Untuk tugas seminggu. Jadi kan kemarin kita ada beberapa tugas tuh ya. Jadi nanti tugasnya seminggu. Maksimal ya berarti hari Minggu lah. Hari Minggu atau hari Senin. Iya, Pak. Sip. Ada lagi yang mau tanyain? Tanya aja nggak apa-apa. Oh ya, untuk soalnya nanti ada 5 soal dan ada 1 yang beranak. Jadi dipersiapkan aja. Gampang kok. Terus untuk ujiannya itu biasanya hari Selasa. Hari Selasa itu nanti saya kasih soalnya, tapi deadline pengerjaannya itu biasanya seminggu. Jadi nggak harus langsung dikumpulkan kayak gitu. Kalian udah pernah ujian belum sih ini? Atau ini baru pertama kali meet-nya? Pertama, Pak. Baru pertama ya. Pertama kali, Pak. Oke. Misalnya kalau belum berubah untuk ininya, syarat-syaratnya itu nanti biasanya sih kalau tahun kemarin kayak gitu. Coba nanti saya tanyain dulu untuk TTS kayak gimana modelnya. Seperti itu. Pak, mau tanya Pak. Ya boleh. Kalau misalkan di tugas kemarin, Pak, kalau misalkan caranya beda, tapi hasilnya sama, itu diperbolehkan, Pak? Caranya beda tuh kayak gimana contohnya? Misalkan saya bikin tugas kemarin itu dengan metode yang di materinya itu nggak dapat Pak. Nah, misalkan caranya beda dengan yang di materi itu boleh, Pak? Boleh, nggak masalah. Jadi untuk kemarin itu, kalau misalnya kalian lihat ya, di dokumen yang saya kirim, itu kan ada beberapa emang yang nggak bisa ya. Nah, itu emang harus kalian pecahkan sendiri. Kayak gitu. Jadi emang ada soal yang emang nggak bisa di sana. Jadi nanti emang harus kalian gunain pakai cara kalian sendiri. Oke, ini ada yang tanya, Pak, metode input kan ada 3 materi kemarin. Pakainya konsol, kalau pakainya scanner boleh? Boleh, nggak masalah. Mau pakai konsol atau pakai scanner nggak masalah. Yang penting nanti hasilnya. Oke, tanya apa lagi? Oke, kalau gitu saya yang pengen tanya deh. Kalian dari pertemuan kedua sampai ke pertemuan ke-6 kemarin belajar apa aja? Yang pertama algoritma sama struktur datanya di Java. Yang kedua betul. belajar perulangan. Oke. Yang Percabangan. Percabangan sama perulangan yaitu. Yang ketiga kemarin belajar tentang yang bilangan apa? Kayak perhitungan kayak kalkulator gitu pakai Java. Yang terakhir ini kemarin inputan, Pak.
Mungkin diralat aja kalau salah. Oke, berarti masih masuk semua ya berarti ya. Oke, yang terakhir kemarin itu untuk input GUI. Oke. Flowchart, input, output, perulangan, else. Oke, sip. Oke, ya berarti nggak ada yang masalah ya. Nah, terus minggu depan, setelah ujian, nanti kita bakal banyak presentasi. Jadi nanti ini ada beberapa kelompok. Nanti saya akan bagikan materi. Nanti terserah kalian, silahkan pilih materinya satu kelompok satu. Terus nanti harus dipresentasikan pas tiap perkuliahan. Kayak gitu. Jadi nanti ada 2 presentasi. Jadi yang pertama itu adalah presentasi materi dari yang kalian searching. Terus yang kedua adalah presentasi kelompok. Jadi nanti setiap minggunya kita bakal presentasi perkembangan dari program yang kalian buat. Terus ingatin saya juga, nanti saya akan kasih, sekarang aja deh. Ada nggak ya? Bentar. Saya buka di PC dulu deh. Telegram. Oke, ini saya kirim satu contoh buat nanti kalian kulik, misalnya kalau kalian sama ininya. Cok, bisa berisi kan? Oke, nah bisa dicek di grup. Di situ saya kasih contoh project. Jadi itu adalah contoh project untuk aplikasi Perpus. Nah, nanti kalau bisa tempat kalian itu bisa modelnya hampir mirip kayak gitu. Jadi nanti bisa klik button kayak gitu, terus bisa mungkin kalau mau dapat nilai yang lebih bagus nanti bisa diekspor juga. Mungkin nanti ada database-nya juga kayak gitu itu. Tapi untuk database-nya nggak wajib ya. Yang penting kalian bisa klik-klik aja, klik in out kayak gitu itu, terus nanti bisa kalau mau tambahin login juga nggak masalah. Itu Udah untuk dapat pribadi tulisan? atau kelompok, Pak? Kenapa? Itu untuk pribadi atau kelompok, Pak? Kelompok tadi itu. Yang saya kirim tuh yang kelompok. Jadi kan kelompok kalian kan bikin suatu aplikasi untuk ITTS ya. Masih ingat kan kelompoknya? Oh, masih, Pak. Masih ya. Nah, jadi kan kemarin ada yang minta buat contoh kayak gimana kan. Nah, ini saya kasihkan. Jadi kalau misalnya mau ada database-nya bagus, kalau nggak sampai nggak apa-apa. Yang penting itu nanti bisa klik-klik dulu itu ya pasti. Jadi nanti penilaiannya untuk UAS itu yang pasti nanti bisa diklik. Terus nanti bisa ada loginnya mungkin. Terus nanti CRUD itu bisa jadi nilai plus. Tahu ya CRUD itu apa ya? Tahu, Pak. Apa coba CRUD? Create, dan delete, update. Create, delete, update. Iya, dur. C, Create, C-nya apa, C? update, delete. C? Create,
Read, R, update, delete. Update, delete. update, delete. Iya, betul sekali ya. Ya, kayak gitu deh. Nah, itu jadi nilai plusnya untuk CRUD-nya. Database juga itu jadi nilai plus. Jadi CRUD sama database ini jadi poin plus ya. Jadi opsional. Jadi nanti misalnya kalau dari teman kalian ada yang tiba-tiba nambahin ini ya, berarti nanti kemungkinan kelompok lain ya berkurang nilainya. Yang tadinya dia tampilannya bagus ya, tampilannya bagus, terus nanti bakal berkurang misalnya kalau nggak ada CRUD-nya. Seperti itu. Oke, tanya apa lagi yuk? Hari ini cuman kita fokus untuk memperdalam materi aja, biar besok kalian siap untuk ujiannya. Oh iya Pak, mau tanya. Boleh. Khususnya di database app developer, biasanya kan kalau di web developer kan kita mengenal beberapa DB kayak MySQL, Oracle, sama Microsoft. Microsoft Database. Kalau di mobile sendiri itu biasanya pakai apa ya Pak? Yang saya tahu sih biasanya untuk query-nya biasanya pakai SQLite biasanya. Itu biasanya pakai database apa aja ya Pak? Apa MySQL juga bisa? Pakai SQL bisa kok. X sampai P dulu terus MySQL itu nggak masalah. Jadi pas query ke DB-nya itu pakai API atau gimana? Oke. Nah, ini harus kalian pecahkan sendiri. Oke. Oke, makasih Pak. Yuk, ini kan kalian udah S1 ya. Jadi untuk S1 itu nanti kalian harus menemukan sendiri caranya. Nanti saya bakal ngasih sedikit awalan dulu, intro dulu, nanti setelah itu harus kalian cari sendiri di Google. Jadi kalau untuk codingan tuh gampang ya, jadi kita bisa cari di GitHub atau dimanapun kayak gitu ya, jadi gampang. Oh ya, terus saya nggak mempermasalahkan kalau misalnya kalian mau ambil codingan atau mau ngambil aplikasinya di GitHub. Yang penting kalian harus ngerti alurnya kayak gimana. Oke? Aman ya? Ada yang tahu nggak GitHub itu apa? Semacam kayak Google Drive, cuma di situ kebanyakan disimpan untuk nge-push code. Iya, betul banget. Jadi semacam layanan cloud computing juga sih Pak. Iya. Nah, kalian kan ini masih WFH ya semua ya, masih kuliah dari rumah juga dan lagi pandemi juga. Jadi kalau bisa kalian coba pakai GitHub juga nih. Jadi kan kalian bisa dari rumah ke rumah kayak gitu tuh. Jadi modelnya sama persis sama kayak Google Drive kayak gitu. Jadi kalau misalnya di Google Drive kalian misalnya mau ngetik tugas di Word, itu kan nanti kan siapa yang ngetik itu kan pasti bakal ke update semua ya, dan history juga kelihatan. Nah, kalau di GitHub tuh juga kayak gitu itu. Jadi nanti history juga kelihatan siapa aja yang ngedit, siapa aja yang nulis sekarang kayak gitu. Jadi misalnya kalau nanti ada error, nanti kita ketahuan, oh ternyata siapa nih yang bikin, siapa yang nambahin datanya. Jadi nanti kalian bisa balikin lagi ke semula. Seperti itu. Jadi misalnya kalau kalian pakai NetBeans kayak gini, ini kan tiap orang beda-beda ya. Nanti Mas Usman nanti ngoding di laptopnya sendiri, nanti terus Mas Andri itu nanti juga ngoding di tempatnya masing-masing. Terus nanti ada Mbak Yuni juga nih ngoding di tempatnya sendiri. Nah terus nanti mau digabungin dan ternyata error. Nah itu biasanya terjadi misalnya kalau kalian ngoding sendiri-sendiri. Tapi misalnya kalau pakai GitHub, biasanya kan dia udah langsung jadi satu. Tempatnya satu, terus nanti ngodingnya bareng. Itu lebih enak. Kayak gitu. Oke, sip. Pak, kalau GitHub ada limit kapasitasnya nggak sih? Limit kapasitas apa? Kan 12 MB ya kalau per akun itu. Kalau GitHub itu ada batasnya nggak? Sejauh ini saya pakai sih belum ada batasan limit tertentu ya. Mungkin ada yang lain nggak? Ada yang tahu nggak? Di sini yang kalau pakai limit di GitHub storage-nya itu nggak ada Pak. Maksudnya iya, betul kan nggak ada ya kita berarti bisa ya? pakai bebas sendiri, nggak ada. Betul.
Dan oh ya, sekalian misalnya kalau kalian pakai GitHub juga enak untuk itu ya, nge-push misalnya web ya, pembuatan Push web itu code-nya nanti itu enak lebih juga. enak. Pak, Betul. Wih, ini pokoknya enak deh kalau kalian kadang coba GitHub deh. Pak, Ya gimana? mau nanya Pak, ini kadang saya buat GitHub kan, kadang diblokir tuh Pak. Kenapa ya Pak? Apanya Mas? Akunnya. Akunnya diblokir. Setelah Ya. ngapain itu Mas? Setelah masukin key kayak gitu itu sinkron sama PC atau gimana? Atau tiba-tiba langsung ke blokir aja pas setelah bikin? Paling sekitar 1 hari habis bikin diblokir. Waduh. Saya belum pernah sih itu. Mungkin belum aktivasi sih kayaknya. Iya, Belum coba aktivasi, lihat Mas. di email itu kan dia Verifikasi akun. aktivasi akun kayak gitu itu. Itu udah aktivasi belum? Nanti saya lihat lagi ya Pak. Oke, nggak apa-apa. Jadi saya ada bikin 3 akun di GitHub, kayaknya nggak ada masalah untuk itu sih. Jadi dicoba lagi aja deh. Oke, yang lainnya dicoba dulu aja pakai GitHub, dibuka aja GitHub. Nah, GitHub. Pak, selain source code itu bisa nyimpen file lain nggak, kayak video atau foto gitu? Video kalau nggak salah nggak bisa. Foto bisa. Foto masih bisa. Kalau video itu harus dikompres dulu ke dalam zip. Iya, betul. Dia nggak bisa kalau foto. Video. Kalau foto masih nggak masalah. SVG, JPEG, PNG itu masih nggak masalah. STL juga dia support. Kecuali pokoknya video dia nggak bakal support. Tapi itu kira-kira aman nggak ya kalau misalkan kita punya data pribadi di backup ke situ gitu? Nggak disarankan karena GitHub itu lebih nggak disarankan sih Mas. Soalnya memang ada settingan di GitHub itu ada yang public, ada yang private untuk repositorinya. Cuma kalau upload data pribadi ke situ emang nggak disarankan sih. Soalnya fungsinya bukan itu sih GitHub. Betul Bang. Oke, jadi sebelum kalian masuk ke GitHub ya, jadi itu ada 2. Ada yang private sama public. Jadi kalau yang private ini hanya orang tertentu yang tahu. Jadi misalnya kalau satu kelompok ya, nah itu ini modelnya private. Tapi public itu nanti bisa diakses ke semua orang kayak gitu. Jadi kalian harus kasih tahu dulu nih, kalian mau modelnya ke private atau ke public. Jadi kalau misalnya public berarti orang lain nanti bisa ngunduh source code kalian. Jadi misalnya kalau kalian bikin nih, jadi misalnya kalau saya bikin PCB-nya keyboard ya, itu biasanya saya pakai GitHub. Soalnya yang bikin PCB itu kan di luar negeri ya, kayak gitu. Nah, jadi biasanya saya bikin private. Soalnya kan nanti kita bakal jual beli ya di sini ya, di Indo ya, kayak gitu. Nah, makanya jadi dibikin private. Tapi misalnya kalau dibikin public itu nanti orang lain tuh bisa untuk nyetak juga. Nah, ini di sini bahaya. Kayak gitu. Jadi bedanya public sama private tuh seperti itu. Nah, terus data pribadi dimasukin ke GitHub. Kembali ke awal pembuatan ya, GitHub itu hanya untuk nge-push sebenarnya, untuk nge-push pekerjaan kita. Jadi misalnya kalau data sendiri itu ya ke Google Drive itu masih nggak masalah kayak gitu itu. Oke, aman ya? Aman Pak. Sip. Wah, Mas Nurdin sering pakai GitHub nih. Mas Fahri mungkin ada yang mau disampaikan? Ada Pak. Oh, ada kendala nggak? Nggak ada ya? Oh, sip deh kalau Hanya gitu. Pak. Ya, boleh. Kalau misalkan kita mau nantinya fokus di programmer, Pak. Kalau di kampus kan hanya secara garis besarnya ya, Pak. Nah, kalau aktual nanti di tempat kerja, misalkan kalau melamar nih, nah apakah kita harus expert atau hanya
garis besarnya aja Pak kita mengetahui misalkan bahasa pemrograman. Oke, nah jadi di setiap perusahaan itu kan pasti nanti beda-beda ya untuk ininya speknya ya. Biasanya itu basicnya nanti kalian bakal dapat di perkuliahan, terus pas masuk dunia kerja nanti kalian bakal dikasih rulebooknya sendiri. Biasanya kayak gitu kalau saya. Jadi nanti dari seniornya, nanti senior bakal ngasih tahu biasanya bakal pakai apa aja. Nah, terus nanti kalian harus belajar sendiri juga. Kayak gitu itu. Jadi nggak harus expert. Jadi misalnya kan ada senior sama junior ya. Kalau misalnya di bagian programming ya di dalam perusahaan. Jadi nanti kalau misalnya kalian masih awalan ya berarti junior pasti masuknya. Nah nanti kalau di junior ini nanti kita bakal diasah sama seniornya. Nanti bakal dikasih beberapa materi-materi yang kalian nanti dipakai di tempat kerjanya. Kayak gitu. Nah Nanti itu. nantinya, jangan takut untuk mencoba berarti nantinya Pak. Iya betul, nggak masalah. Kan nggak mungkin ya kalian belum dari senior langsung dari junior dulu ke senior di dunia kerja ya, itu kan nggak mungkin ya. Pasti semua orang yang baru pertama kali pasti masuknya ke senior junior dulu. Jadi jangan takut buat nyoba untuk masuk. Itu sih. Nanti bakal diasah terus bakal pas kerja itu sih. Aman, dicoba aja. Nah, itu ada yang tanya tuh. Dijadiin hosting, bisa. Jadi di GitHub bisa dijadiin hosting ya. Jadi kalian tinggal beli domainnya aja. Itu juga bisa, nggak masalah. Jadi nanti, ya tapi emang nggak bisa CRUD. Jadi nanti modelnya sih kalian nanti bakal edit HTML-nya di dalam situ. Jadi nggak ada, jadi cuman apa ya? Modelnya itu apa? Landing page. Kayak gitu itu. Oke, ada yang mau tanya, ada yang mau diskusi, silakan. Hari ini kita fokus diskusi aja ya, biar minggu depan kalian bisa tenang ya. Oh iya, terus perlu diperhatikan baik-baik ya. Untuk besok, kalian misalnya mau ngisi jawaban itu kalau bisa satu sama yang lain berbeda. Jadi jangan ada sampai yang nyontek ya. Terus kalau misalnya kalian ngambil dari Google penjelasannya, itu kalian harus kasih sumbernya dari mana. Terus misalnya kalau nanti jawaban satu ya, jawaban satu itu apa kayak gitu ya. Nanti kalian ambil dari internet, terus kalian harus kasih sumbernya. Nah terus di jawaban nomor satu ini jangan semuanya dipakai dari satu sumber. Jadi kalau bisa nanti kalian harus gabungin dengan kata-kata kalian. Kayak gitu. Oke, sampai sini aman? Maaf Pak, tadi ketinggalan Pak, mau nanya Pak. Oke, boleh. Mau tanya apa Mas? UTS waktunya berapa jam Pak? UTS waktunya berapa jam? Bukan berapa jam, tapi berapa hari. Ini karena ini ya, karena ujiannya tugas, jadi nanti berapa hari? Sekitar mungkin kalau nggak 4 hari, 5 harian lah. Oke Pak, terima kasih Pak. Sip, sama-sama. Biar dapat nilai A gimana? Oke, yang pertama ngerjain tugasnya semua, sering masuk kelas, sama final project-nya dikerjakan. Udah itu aja. Oh iya Pak, saya belum absen tadi Pak. Oh ya, boleh. Siapa? Abdurrahman Hakim Pak. Abdurrahman Hakim. Bentar. Saya juga Pak. Oh ya, siapa? Bentar. juga Pak. Wah, Ilham Hamdi Pak. Sebentar. Tadi Abdurrahman Hakim. Ilham Hamdi Pak. Abdurrahman Hakim. Oke, terus siapa lagi? Ilham Hamdi Pak. Muhammad Wisnu Ramadan. Ilham Hamdi. Terus Muhammad Makasih Pak. Wisnu Ramadan. Wisnu Ramadan. Oke, sip. Siapa lagi?
Oke, ini ada yang tanya, nanti tugas UTS wajib GUI atau CLI boleh, Pak? Ini saya nggak bisa bocorin ya, karena ini ada berkaitan dengan ujian. Jadi, clue-nya apa? Diperhatikan baik-baik soalnya. Oke. Jadi misalnya kalau nanti kalian disuruh pakai GUI, ya berarti nanti harus ada wajib GUI-nya, kayak gitu itu. Jadi dibaca dulu aja soalnya. Oke, ada yang bertanyakan lagi? Nggak ada? Oke, kalau gitu ini saya bakal nge-push untuk masukin data ini ya dulu. Masukin materi biar nanti kalian bisa lihat, terus nanti saya masukin tugasnya juga ya. Oke, nggak ada yang bertanyakan lagi? Aman? Kalau nggak ada yang bertanyakan, kita cukupkan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih banyak Pak Akbar. Yuk. Terima kasih Pak. Yuk. Terima kasih, Pak. Yuk, sehat-sehat ya. Ya, Pak. Sehat-sehat. Makasih, Pak. Nah, tadi gue udah bisa. Kalau yang kan?